Baik, sebelumnya saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, yaitu yang beranggotakan Dewi Latifah dengan NPM 2013-024017 dan saya sendiri Yudianto dengan NPM 2013-024021 dan Diana Yosita dengan NPM 2013-024031. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan terkait materi ekologi hewan. Kemudian, pokok pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada habitat dan mikrohabitat, yang kedua medium dan substrat, yang ketiga relung ekologi asas eksklusi, dan yang keempat persaingan dan pemisahan relung, yang kelima ekivalen ekologi, yang keenam pergeseran ciri. Untuk pokok pembahasan yang pertama yang kedua akan dibacakan oleh Dewi, kemudian untuk pokok bahasan yang 3 dan 4 akan dibacakan oleh Diana, dan pokok pembahasan yang kelima dan yang keenam akan dibacakan oleh saya sendiri. Baik, untuk Saudara Dewi, dipersilakan untuk memaparkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai habitat dan mikrohabitat. Next. Jadi, habitat ini menurut Morrison pada tahun 2022 mendefinisikan habitat sebagai sumber daya dan kondisi yang ada di suatu kawasan yang berdampak ditempati oleh suatu spesies. Nah, habitat ini merupakan toleransi dalam orbit di mana suatu spesies itu dapat hidup, termasuk faktor lingkungan yang cocok dengan syarat hidupnya. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari habitat. Pada habitat beruang kutub ini berada di hamparan es yang ada di kutub utara. Kemudian contoh habitat yang lain yaitu habitat serigala atau Canis lupus yang ada di padang rumput, dan habitat orangutan atau Cynia pygmaeus adalah di hutan, terutama hutan hujan tropis. Nah, untuk yang di kutub selatan itu ada habitat penguin atau Actenogytes forsteri. Next. Nah, jadi habitat ini diklasifikasikan menjadi 4, itu menurut waktu, didasarkan pada segi waktu. Menurut waktu ini, yakni dari sudut pandang makhluk hidup, dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu habitat konstan, yaitu kondisinya bersifat terus-menerus dan relatif baik atau relatif buruk. Jadi pada habitat konstan ini biasanya tidak terjadi banyak perubahan, baik dia perubahan yang lebih baik ataupun ketika terjadi perubahan yang buruk. Nah, contohnya yaitu di padang rumput. Next. Untuk klasifikasi yang kedua yaitu habitat yang bersifat musiman, yakni kondisi habitat berganti secara lebih kurang teratur dan buruk, baik layak maupun tidak layak. Nah, contohnya ini ada di lahan basah. Nah, lahan basah ini atau biasa disebut wetland, itu adalah wilayah-wilayah di mana tanahnya ini jenuh dengan air, baik bersifat permanen atau musiman. Nah, wilayah-wilayah itu sebagian atau seluruhnya kadang tergenangi oleh lapisan air yang dangkal. Jadi ketika musim hujan dia akan terisi banyak air, sedangkan ketika musim kemarau dia akan mengering. Next. Dan selanjutnya yaitu klasifikasi habitat yang tidak menentu atau tidak dapat diperkirakan, yaitu periode dengan kondisi baik lamanya bervariasi, diselingi dengan periode dengan kondisi yang tidak baik lamanya juga bervariasi. Nah, ini salah satu contohnya yaitu pada habitat ataupun ekosistem yang ada di sekitar gunung berapi. Jadi waktu gunung berapi meletus, itu kondisi di sekitarnya akan memburuk, tetapi setelah
beriringnya waktu, seiring perkembangan waktu, kondisi di sekitar daerah tempat Gunung Merapi itu meletus itu akan kondisinya sangat baik karena banyak terdapat unsur-unsur hara dari Gunung Merapi yang telah meletus tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu yang keempat. Nah, mikrohabitat ini merupakan sebagian dari habitat yang luas, dapat mempunyai iklim yang berlainan dari iklim habitat. Di dalam mikrohabitat terdapat komunitas kecil-kecil, dan di dalam mikrohabitat tertentu mungkin terdapat mikroorganisme yang tidak ada di tempat lain. Komunitas kecil ini membentuk komunitas hutan. Itu menurut Ewusi pada tahun 1990. Nah, mikrohabitat ini kan tadi dikatakan memiliki iklim yang berlainan dari iklim habitat. Jadi dia itu tidak terpengaruh dari iklim yang luas. Misalkan pada daerah habitat tertentu itu iklimnya dingin, tetapi pada mikrohabitat ini bisa iklimnya hangat. Itu contohnya di next slide. Nah, contohnya yaitu pada lubang rodentia. Pada lubang ini kan misalkan pada dataran di atas tanah itu bisa kondisinya panas ataupun hujan, tetapi di dalam tanah atau di dalam lubang rodentia ini bisa tetap hangat. Jadi mikrohabitat ini dapat dikatakan sebagai seperangkat kondisi lokal atau lingkungan yang paling cocok dan paling langsung berhubungan dengan hewan. Misalnya pada lubang rodentia, sebatang kayu membusuk, dan lain-lain. Jadi di suatu lantai hutan misalnya dapat dijumpai berjenis-jenis diplopoda yang menempati mikrohabitat tertentu. Yang selanjutnya yaitu mengenai medium dan substrat. Nah, substrat dalam biologi ini adalah permukaan di mana sebuah organisme seperti tumbuhan, fungus, dan hewan itu dapat hidup atau menempel. Substrat dapat meliputi material biotik dan abiotik. Serta substrat ini juga bisa meliputi hewan. Contohnya pada gambar di atas yaitu alga yang menempel pada substrat. Nah, substratnya yaitu batu. Nah, ketika ada hewan lain yang menempel pada alga tersebut akan menjadi substrat. Jadi substrat itu tempat di mana organisme lain dapat hidup atau menempel di sana. Next. Nah, substrat itu sebagai tempat tumbuh atau medium dan sumber nutrisi bagi mikroba. Contohnya ada pada tanah ya sebagai substrat bagi tumbuhan dan sebagai tempat tinggal bagi hewan. Nah, pada tanah ini kan tumbuhan dapat hidup dan mengambil zat hara daripadanya. Nah, di tanah juga hewan itu dapat tinggal di dalamnya, seperti contohnya cacing ataupun rodentia tadi. Jadi substrat itu dapat sebagai tempat tumbuh atau medium. Oke, yang selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Dewi. Selanjutnya untuk Saudara Diana, dipersilakan untuk memaparkan. Selanjutnya adalah relung ekologi. Next. Jadi, relung ini merupakan posisi atau status suatu organisme dalam suatu komunitas dan ekosistem tertentu yang merupakan akibat dari adaptasi struktural, tanggap fisiologis, serta perilaku spesifik organisme itu. Jadi, relung ekologi ini bukan hanya dilihat dari tempat tinggalnya saja, namun dilihat dari peranannya dalam komunitas, misalnya kedudukan pada jenjang tropik makanan. Next. Ada 3 aspek relung ekologi. Yang pertama adalah relung habitat. Istilah relung pertama kali dikemukakan oleh Joseph Grinnell pada tahun 1917. Menurut Greener, relung merupakan bagian dari habitat yang disebut dengan mikrohabitat. Dengan pandangan seperti ini, Greener mengatakan bahwa setiap relung hanya dihuni oleh satu spesies saja. Pandangan relung yang dikemukakan oleh
Grinnell inilah yang disebut dengan relung habitat. Next. Yang kedua adalah relung tropik. Relung tropik ini menekankan pada hubungan energi atau aliran energi pada tingkat tropik. Charles Elton pada tahun 1927 menyatakan relung merupakan fungsi atau peranan spesies di dalam komunitasnya. Maksud dari fungsi dan peranan ini adalah kedudukan suatu spesies dalam komunitas dalam kaitannya dengan peristiwa makan dan dimakan dan pola interaksi yang lain. Relung seperti ini disebut dengan relung tropik. Contohnya seperti pada gambar di bawah merupakan tropik aliran energi. Misalnya jika kita mau menyatakan relung tropik dari tikus sawah, maka kita harus menjelaskan bahwa tikus itu memakan apa dan dimakan oleh siapa. Kemudian tikus ini merupakan herbivora, karnivora, atau omnivora, serta apakah dia bersifat kompetitor atau sebagainya. Contoh seperti ini merupakan contoh dari relung tropik. Next. Ya, next. Yang ketiga, relung multidimensial. Candage pada tahun 1980 menyatakan bahwa relung ekologi merupakan gabungan khusus antara faktor fisiko-kimiawi dengan kaitan biotik atau peranan yang diperlukan oleh suatu spesies untuk aktivitas hidup dan eksistensi yang terus-menerus di dalam komunitas. Dengan kata lain, relung multidimensi ini merupakan gabungan dari relung habitat dengan relung tropik. Contohnya pada gambar di bawah, relung multidimensial pada tikus ini, misalnya untuk menyatakan relung multidimensial dari tikus sawah, berarti kita menjelaskan mikrohabitatnya dan sekaligus menjelaskan tentang apa makanannya, siapa predatornya, dan lain sebagainya. Jadi dia membahas tentang habitatnya sekalian dengan peranannya. Next. Selanjutnya adalah asas eksklusi persaingan dan pemisahan relung. Next. Yang pertama, asas eksklusi persaingan relung. Menurut Gauss pada tahun 1934, menyatakan bahwa dua spesies yang menempati relung yang sama dalam lingkungan yang homogen tidak bisa hidup berdampingan. Mereka akan bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama. Artinya itu, satu relung hanya bisa dihuni oleh satu spesies saja. Jadi, eksklusi persaingan ini merupakan peristiwa satu spesies akan memanfaatkan sumber daya dengan lebih efektif sehingga spesies lain akan menurun atau bahkan punah. Contohnya, pada gambar di bawah, dalam satu relung dihuni oleh dua spesies Paramecium, yaitu Paramecium aurelia dan Paramecium caudatum. Jadi bisa dilihat pada grafik yang di bawah, bahwasannya Paramecium aurelia mengalami peningkatan populasi karena ia bisa memanfaatkan sumber daya dengan efektif. Sedangkan Paramecium caudatum mengalami penurunan. Nah, contoh dari ini merupakan contoh eksklusi persaingan relung. Next. B. Asas eksklusi pemisahan relung. Berdasarkan koeksistensi dan pernyataan dari Gauss, beberapa spesies yang hidup secara bersama dalam habitat yang sama adalah spesies-spesies yang relung ekologinya berbeda atau terpisah. Artinya, relung ekologi dari beberapa spesies yang menyangkut dimensi sumber daya yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan ya, harus berbeda dalam habitat yang sama. Contohnya adalah pada gambar ini merupakan
pemisahan sumber daya burung Walber. Jadi, pada tahun 1958, Maj Arthur melakukan penelitian terhadap 5 spesies burung Walber, yaitu Capmay, Yellow Ram, Black-throat green, Black Burnian, dan Bay-breasted di hutan konifer Amerika Utara. Burung Walber merupakan pemakan serangga yang menempati habitat yang sama, yaitu pohon cemara atau pohon pinus. Dengan menghitung jarak pada pohon, Maj Arthur membagi pohon ke dalam beberapa zona. Penelitian menunjukkan bahwa setiap spesies Walber memiliki posisi makan dan ruang yang berbeda pada setiap zona pohon. Capmay berada di zona luar di bagian atas, seperti pada gambar. Kemudian Bay-breasted makan sebagian besar di zona interior tengah, sementara Yellow Ram bergerak dari zona satu ke zona yang lainnya. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Diana. Baik, untuk pokok pembahasan selanjutnya yaitu ekuivalen ekologi yang akan saya bacakan. Baik, dapat dilihat dari peta dunia ini ada beberapa hewan, yaitu ada cacing yang hidup di benua Amerika dan ada cacing yang hidup di Indonesia. Kemudian ada beberapa hewan yang hidup di padang rumput yang masih memiliki ciri morfologi yang sama, yaitu ada bison yang hidup di benua Amerika, kemudian ada kerbau Afrika yang hidup di benua Afrika, dan ada banteng yang hidup di Indonesia. Baik, sebenarnya itu ada cacing Pertima yang hidup di Indonesia, kemudian ada cacing Lumbritus terrestis yang hidup di Amerika. Kedua cacing tersebut memiliki ciri morfologi yang sama, akan tetapi untuk kedua spesies tersebut dia masih berbeda. Jadi untuk cacing Paratima sp yang hidup di Indonesia dan cacing Lumbritus terrestis yang hidup di Amerika, kedua cacing tersebut menempati tempat yang lembab dengan relung ekologi yang serupa. Jenis-jenis hewan yang menempati relung ekologi yang sama atau ekivalen dalam habitat yang serupa di daerah zoogeografi yang berbeda disebut ekivalen ekologi. Soalnya kemudian di sini ada gambar Bos javanicus di Indonesia, kemudian ada Sincerus saver di Afrika, kemudian ada bison-bison di Amerika. Ekivalen ekologi atau kesamaan ekologi digunakan untuk menunjukkan dua jenis organisme atau lebih memiliki relung sama tetapi berada di daerah geografis yang berbeda. Jenis-jenis yang memiliki ekivalen ekologi dan berada di daerah yang berdekatan atau bersebelahan biasanya memiliki hubungan taksonomi yang dekat. Dan sebaliknya, apabila berada di daerah yang berjauhan, itu dia akan memiliki hubungan taksonomi yang jauh pula. Baik, untuk selanjutnya yaitu pergeseran ciri. Spesies hewan yang berkerabat dekat satu marga atau genus misalnya dapat ditemukan pada habitat yang sama, simpatrik, atau ditemukan pada daerah penyebaran yang berbeda, alopitrik. Jika spesies hewan yang berkerabat dekat kogenerik ditemukan dalam keadaan simpatrik, seleksi alam akan menghasilkan ciri-ciri tubuh yang semakin mencolok perbedaannya di antara spesies itu, atau dikatakan mengalami evolusi divergen
Sebaliknya, apabila dalam keadaan alopitrik, seleksi alam akan menghasilkan evolusi konvergen sehingga perbedaan ciri-ciri itu makin kabur. Fenomena tersebut di atas dikenal sebagai pergeseran ciri. Baik, untuk selanjutnya itu ada evolusi divergen. Evolusi divergen terjadi ketika suatu spesies yang berbeda bergabung dari nenek moyang yang sama. Contohnya itu ada tupai antelop di Grand Canyon. Itu sebenarnya untuk tupai antelop itu dia memiliki nenek moyang yang sama. Akan tetapi karena isolasi geografis sehingga tupai tersebut menjadi spesies yang berbeda dari nenek moyangnya. Dan yaitu evolusi konvergen yang terjadi ketika dua spesies yang berkerabat jauh memiliki sifat atau karakteristik yang mirip. Contoh pada hiu dan lumba-lumba. Secara kasat mata, hiu dan lumba-lumba itu dapat mirip secara berkerabatan dekat. Akan tetapi sebenarnya hiu dan lumba-lumba itu termasuk kelas yang berbeda. Kalau hiu dia itu masuk ke kelas Pisces, sedangkan lumba-lumba itu dia masuk ke kelas mamalia. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.